Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti ditempatkan di dalam neraka. Asfal, asfalinya paling bawah. Asfala itu isim tabdil, artinya paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadillahi mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Bapak Ketua Masjid Paripurna Baitus Salam yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua para pengurus masjid, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, imam besar kita, imam dua, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal Dr. Fahri tidak dapat bersama kita pagi hari ini, tapi insyaallah majelis ini kita akan terus lanjutkan. Majelis yang mulia bukan karena siapa yang duduk dan seberapa banyak pendengarnya, tapi di mana saja orang berkumpul membicarakan keagungan Allah, maka majelis itu akan menjadi agung. Dan sehebat apapun latar belakang orang yang duduk dan seramai apapun orang yang hadir, tapi yang kalau dibicarakan hanya kebesaran benda-benda saja, kebesaran dunia, maka majelis itu hanya besarnya sebesar yang semu saja. Sebelum majelis ini kita mulai, secara pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pengurus dan jamaah yang telah ikut beserta untuk membantu saya dalam usaha penyembuhan selama saya sakit selama 2 bulan. Sekali lagi saya banyak ucapkan terima kasih, maupun bantuan doa maupun bantuan material yang saya terima Allah sudah ijabahkan. Dan alhamdulillah pagi ini ternyata masih dapat kita lanjutkan satu majelis ini. Sekali lagi saya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dulu kalau di pesantren itu, kalau Pak Kiai itu mau memberikan pengajaran kepada santri-santrinya, itu ada pemanasannya, itu ada warming up-nya itu. Jadi untuk memberikan sugesti, memberikan warming up untuk pembuka, ibarat makan pembuka menunya, supaya santri-santri ini tidak buyar pikirannya, mereka tetap konsentrasi. Jadi kita akan sedikit buat warming up. Walaupun warming up itu sudah biasa kita dengar, kalau kita juga olahraga warming up-nya itu juga gerakannya. Tetapi itu adalah sebagai menu pembuka.
Jadi seperti yang dulu diceritakan oleh Kiai, ada dulu kepala sekolah, dia baru pindah tugas ke sekolah yang lain. Maka beberapa perkara yang ia dapati di sekolah itu yang dia tidak melihat di tempat mengajarnya selama ini. Satu guru yang mengajar, guru perempuan, kepala sekolah itu melihat, sangat cemburu melihat guru perempuan itu. Apa hal yang ada dalam guru perempuan itu? Setiap datang sekolah, setiap datang dia mengajar, selalu diantar oleh suaminya. Dan bukan itu saja, suaminya antar langsung ke sekolah, dan kemudian suaminya turun, dibukakan pintunya, dibuat dia istrinya macam raja, macam presiden. Luar biasa sekali. Maka kepala sekolah itu bertanya, "Bu, sudah berapa lama kawin?" 20 tahun. Oh, itu bapaknya sudah berapa lama dibuat seperti itu, luar biasa. Oh, itu baru setahun, Pak. Oh, baru setahun. Kenapa baru setahun? Itu pintu mobil kami rusak, tidak dapat dibuka dari dalam, jadi mesti dibuka dari luar. Makanya bapak itu turun, katanya. Ini warming up sajalah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ngantuk. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia ini ada satu kelompok yang sangat berbahaya. Ada satu kaum yang sangat berbahaya sekali. Kaum apakah itu? Kaum itu namanya kaum munafik. Munafik ini ialah orang yang lain di dalam dan lain di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salah satu tanda di antara munafik itu ialah idza haddatsa kadzaba, apabila ia bercakap dia selalu berdusta, dia bohong. Dalam Al-Quran digambarkan, wa minhum may yaquluna amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang munafik itu berkata dulu di hadapan Nabi, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang yang beriman. Bahaya ini orang munafik. Kalaulah seekor musang masuk ke dalam kandang ayam kita, itu yang punya kandang ayam segera menyelamatkan ayamnya, mengusir kalau dapat, akan membunuh musangnya karena akan mengancam itu ayamnya. Tapi kalau yang masuk itu musang berbulu ayam, ini bahaya ini Pak Ketua. Musang berbulu ayam, ini bahaya, bahaya sekali. Ayam berbulu musang pun ada juga ya. Ini musang masuk tapi pinjam bulu ayam. Itu yang punya kandang tenang-tenang saja. Akhirnya sangat berbahaya. Saudaraku, kalau di dalam rumah tangga ada satu orang yang suka pembohong atau munafik, itu rumah tangga akan berbahaya.
Seorang istri akan jadi munafik, rumah tangga akan rusak. Seorang suami juga menjadi munafik, rumah tangga akan menjadi rusak. Bahaya, dangerous kalau ada munafik. Begitu juga di masyarakat. Kalau munafiknya bertebaran, masyarakatnya pun rusak. Begitu juga dalam sebuah negara. Negara akan rusak, apalagi pemimpin-pemimpinnya yang munafik. Negara akan hancur kalau pemimpinnya yang munafik. Saya bukan kampanye, 14 Februari sudah dekat. 14 Februari akan dekat. Kita boleh menilai. Kita pilih bukan orang yang munafik, pilih orang yang jujur. Bahasa Arab jujur apa? Sidik. Bahasa Arab dipercaya apa? Dipercaya amanah. Gelar Nabi karena jujurnya, karena dipercayanya apa? Al-Amin. Amin. Mudah-mudahan berjayalah semuanya. Pilih orang yang datang ke masjid. Allahumma amin. Mudah-mudahan amin berjaya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahayanya ini munafik, maka Al-Qur'an memberikan ancaman yang sangat besar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti ditempatkan di dalam neraka. Asfal, asfalinya paling bawah. Asfala itu isim tabdil, artinya paling bawah. Saudara-saudara, satu hari Nabi Isa alaihissalam lalu dalam satu kaum bersama sahabat-sahabatnya. Walaupun seorang nabi kalau dulu orang yang tidak suka dengan nabi, mereka ejek Nabi Isa. Mereka bully, mereka katakan kata-kata yang kotor kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa membalasnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Sahabatnya bilang, "Ya Nabi Allah, bukankah mereka telah memaki kita, mencaci kita? Kenapa engkau masih mendoakan mereka? Engkau ucapkan kebaikan kepada mereka?" Lalu Nabi Isa bilang, "Di hatiku tidak ada kalimat-kalimat itu. Di hatiku hanya ada kalimat-kalimat yang baik." Jadi kalau begitu orang munafik itu pastilah hatinya sangat kotor. Kotor sekali. Kalau hatinya kotor, ibarat lampu itu tertutup. Kalau ada lampu tertutup dia dengan kotoran, sehebat apapun cahayanya itu akan menjadi buram. Tidak dapat cahaya itu. Begitulah hati orang munafik itu, tidak dapat masuk kebaikan. Makanya yang keluar berbohong saja. Kalau tidak berbohong satu hari, Masya Allah, rasanya kurang sempurna hidupnya. Mesti berbohong. Kalau tidak berbohong satu hari, macam hilang keseimbangan hidupnya. Jadi berbohong itu sudah merupakan bagian hidupnya. Kalau tidak berbohong, rasanya dia akan tumbuh syariawan. Berbohong terus kerjanya. Jadi makanya, apa tanda seseorang sehat? Dari mana kita tahu seseorang itu sakit? Sebetulnya tanda seseorang itu sakit terlihat dari mana?
terlihat dari lidahnya. Terlihat dari lidah. Kenapa? Kalau seseorang itu suka mengatakan yang buruk, kasar omongannya, menyakiti hati, itu tandanya seseorang itu sakit. Kalau seseorang itu mengucapkan kalimat yang kasar, otomatis itu tandanya dia sakit, tidak lurus dalam berpikir. Dan juga kalau seseorang itu suka mengucapkan kalimat-kalimat kasar, dalam dunia medis itu dikatakan bahwa organ pernapasannya itu tidak sehat. Lihatlah orang yang suka marah, itu biasanya orang yang cepat-cepat sesak napas itu. Kadang-kadang sekejap saja, ya sekejap saja berjalan, sudah sesak. Itu biasanya orang seperti itu pemarah itu, kasar. Itu terlihat dari lidah. Makanya orang yang suka bohong ini dikatakan yang mencium baunya sih kita tidak cium. Yang kita cium itu kalau memang dia tidak berus gigi, makan jengkol, makan petai, itu baru dapat kita cium. Walaupun dia berkata lurus. Tapi kalau malaikat dapat deteksi, malaikat rahmat menjauh ketika seseorang itu berbohong. Waktu Nabi Isra Mi'raj, banyak perumpamaan yang diucapkan, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seekor unta keluar dari lubang yang kecil. Lubang kecil keluar unta. Tentu Nabi heran, tanya sama Jibril, "Wahai Jibril, perumpamaan apakah itu?" Sebab unta itu keluar dari lubang kecil dan ingin masuk, tidak sanggup lagi. Itu perumpamaan orang yang suka mengumbar janji, tapi dia tidak dapat tunaikan janjinya. Nampaknya bulan-bulan ini banyak nih orang-orang begitu, berjanji sana sini, banyak janji, tapi tidak dapat tunaikan janjinya. Itu nanti seperti onta keluar dari lubang dan tidak dapat masuk lagi ke lubang itu. Kemudian Nabi melihat itu lidah itu menjulur panjang. Keluar lidahnya panjang. Nabi heran. Setelah keluar, datang orang menggunting, malaikat menggunting lidah dengan bibirnya. Kemudian tumbuh lagi, digunting lagi. Nabi melihat perumpamaan-perumpamaan siksa neraka itu. Nabi bertanya. Kenapa Nabi bertanya? Bukan karena heran saja. Nabi itu orang yang paling kasih dengan umatnya. Dia khawatir nanti umatnya dibuat seperti itu. Itulah kasih Nabi kepada kita. Walaupun Nabi sudah Isra Mi'raj dalam dunia yang sangat jauh dari bumi, dia tidak lupa dengan umatnya. Tidak lupa dengan umatnya. Inilah pemimpin yang sangat bagus. Ini biasanya banyak pemimpin sebelum dipilih jadi pemimpin, Masya Allah, luar biasa janjinya, luar biasa dekatnya. Setelah jadi pemimpin, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi makanya kita pilih orang yang suka ke masjid, apalagi ketua masjid. Itu insya Allah kita perhatikan itu. Amin. Insya Allah kalau ke masjid itu, insya Allah dia tatapannya tidak ke depan saja, dia akan menatap ke bawah dan ke kiri kanan, insya Allah. Allahumma amin.
Jadi Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, perumpamaan apakah itu?" Itu adalah umatmu yang suka berbohong. Suka berbohong. Lidah itu memang kecil, dia boleh membawa kita bahagia, tapi jangan silap, dia boleh membawa kita juga untuk celaka. Kecil, tapi Masya Allah, kalau tidak dijaga dengan hati-hati, maka sangat berbahaya sekali. Kemudian dikatakan lagi bahwa orang yang digunting lidahnya itu adalah orang yang suka mengumbar janji, orang yang suka mengajak kebaikan. Ini para dai lah ini, suka mengajak daripada yang mungkar, tapi dia berbuat seperti itu. Itu pun nanti lidahnya akan dikeluarkan panjang dan akan digunting. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin, ada 4 perkara yang apabila orang mengaku-ngaku 4 perkara ini, tapi dia tidak buat 4 perkara, maka orang itu pembohong besar. Imam Ghazali menulis 4 perkara, ada 4 hal yang apabila seseorang mengaku-ngaku 4 hal ini, tapi dia tidak buat 4 perkara, maka itu orangnya pembohong besar. Dan setiap pembohong ini tidak kira pembohong besar, pembohong kecil, pembohong menengah, itu semuanya tempatnya di neraka. Kalau namanya pembohong, tidak mesti pembohong besar ya. Aku kecil-kecilan kok bohongnya katanya. Mau kecil, mau sedang, mau besar, semua pembohong di neraka. Lidah kamu, kata orang Melayu, harimau kamu. Apa kata Imam Ghazali? Siapa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada surga, tapi dia tidak melakukan taat kepada Allah, maka dia adalah pembohong besar. Mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mau taat kepada Allah, kata Imam Ghazali, ini orang pembohong besar. Mengaku-ngaku. Orang kalau ada misalnya mengaku-ngaku jadi dokter, tapi dia bukan dokter, itu pembohong besar. Ada lagi orang mengaku-ngaku jadi ustaz, hafal 2-3 ayat. Ya, hati-hatilah orang seperti itu, karena ustaz ini juga bermacam-macam. Ada ustaz kondang, ada ustaz kandang, dan macam-macam. Kalau ustaz kondang katanya ustaz yang di mana-mana. Seperti apa? Seperti air hujan. Itu ustaznya seperti air hujan. Macam mana air hujan? Dia turun di lautan yang banyak airnya, laut pun senang. Dia turun di pegunungan yang tandus, apalagi pegunungan pun sangat gembira.
Dia turun di atas sungai, padahal sungai air sendiri. Sungai pun bergembira. Ada ustadznya, ustadz kandang. Ustadz kandang itu apa? Dia hanya, ya namanya kandang, hanya dapat dimanfaatkan yang di dalam kandang. Seperti sungai, dia mengalir di kampung-kampung yang hanyalah orang kampung itu dapat menikmatinya. Tapi yang tidak bagus itu, ini istilah lah, ustadz air pump. Ada ustadz air pump? Iya, katanya sih. Apa pula ustadz air pump nih? Biasanya kalau kita mau buka atau mau pasang pump di rumah kita, macam mana caranya? Bayar dulu baru dipasang. Kalau tidak, dipasang dulu baru dibayar. Saya teringat Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain. 1 sen pun dia tidak pernah makan amplop-amplop yang dia terima. Dia terima, tapi tidak pernah dia makan sekalipun seumur hidup. Di mana dia sedekahkan kembali? Dia bagi orang lain. Kalau saya sih cara pribadi terus terang, ada yang saya makan, ada yang saya sedekahkan, terus terang saja. Jadi bukan saya artinya bercakap saya ini tidak guna. Saya guna, tapi alhamdulillah saya guna dalam kebaikan juga lah. Ini ustadz yang sangat berbahaya ini. Kalau hanya dia dibayar dulu baru dipasang. Tapi yang lebih berbahaya macam mana? Waktu saya dulu masih di Jakarta, ada tetangga masjid bilang ke saya, "Ustaz, ini luar biasa ini Ustaz nih." Ada apa? Kami mau buat peringatan Maulud. Sudah disebarkan undangan. Kami sudah fix sama ustadznya. Bahkan sudah net bayarannya. Waktu itu 500.000 masih besar loh. 2 hari lagi sebelum acara, ustadznya telepon kami, cari ustadz masa ini susah. Apa kata ustadznya? Masya Allah. Ini ada orang telepon saya, minta 1 juta. Jadi saya pun manusia biasa, saya ingin mengambil yang ini. Jadi tolong carikan ustadz lain. Kalau kamu sanggup bayar 1 juta, tidak apa-apalah. Saya akan penuhi permintaan kalian. Coba bayangkan, ustadz seperti itu ustadz laknatullahi alaihi itu. Waliyahzubillah. Saudara-saudara, kembali kepada yang tadi, macam mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada surga tidak taat kepada Allah, itu pembohong besar, mengaku-ngaku saja. Kalau ada orang misalnya mengaku, aku ini insinyur daripada UI, tapi kuliah pun di UI tidak pernah, ijazahnya asli tidak? Asli tidak ijazahnya itu? Palsu. Seperti dulu saya sampaikan, barang palsu ini tidak ada gunanya. Ada emas palsu, tidak ada harga. Ada duit palsu banyak tapi tidak berguna. Ijazah palsu. Aku dari UI loh.
Tapi tidak ada. Aku dari tempatan UGM loh. Tidak ada. Palsu, pembohong. Palsu ini tidak ada laku itu. Bikin masalah itu Pak. Yang palsu yang mahal apa Bi? Yang palsu yang mahal itu Bi? Oh Bi. Abi ini pun khusyuk sekali ya. Yang palsu yang mahal itu hari itu apa? Dulu Abi yang jawab tuh. Gigi palsu. Itu saja yang mahal tuh. Itu saja yang mahal tuh. Yang palsu ini tidak laku. Gigi palsu ya tetap mahal lah kalau gigi palsu. Ya mohon maaf kalau kita ini ada yang lagi pakai gigi palsu, ya bukan ke sana larinya. Ya karena banyak kisah gigi palsu ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau ada orang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak sayang kepada orang, dia tidak sayang kepada ulama dan tidak sayang kepada orang-orang fakir, maka ini juga adalah pembohong besar. Oh, aku cinta ini kepada Nabi, cinta kanjeng Nabi, tapi ulama dibencinya. Kami ini pengikut Nabi, kami ini benar, kalau tidak ada dalam sunnah kami tidak amalkan. Itu bid'ah semuanya. Tapi Imam Syafi'i mereka benci, Imam Ghazali mereka bilang sesat, kami yang benar. Imam Syafi'i 4 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Itu orang yang mengatakan sudah 40 tahun 4 juz pun mungkin belum dapat. Tapi yang lebih parah itu menyesatkan imam-imam besar. Kami sajalah yang betul, kamilah pencinta Nabi, kamilah yang hidup dalam sunnah Nabi. Mengatakan orang semua sesat. Kata Imam Ghazali itu pembohong besar kalau tidak cinta kepada ulama. Sebab ulama itu siapanya Nabi itu? Pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Satu saja ulama yang tidak pewaris Nabi. Ustaz, adakah ulama yang tidak pewaris Nabi? Ada. Siapa itu? Ulama as-su. Siapa itu kata Nabi ulama as-su? Nabi bilang kepada sahabatnya, ana akhafu minkum minad dajjal. Saya lebih takut kepada kamu daripada dajjal. Tentu sahabat gemetar. Nabi kalau sudah berucap begitu, ketakutan sahabat itu. Kalau Nabi cerita neraka, mereka gemetar, cerita surga, mereka senang. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang lebih engkau takuti dari siapakah golongan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah bilang, al ulama'us su, ulama yang buruk, ulama yang seperti tadi, ulama yang musang berbulu ayam. Penampilannya luar biasa, rupanya musang yang ada di dalam. Cinta katanya kepada Nabi, tapi ulama-ulama pewaris Nabi itu dia tidak suka. Yang kedua apa? Tidak suka dengan orang-orang fakir. Nabi itu senang sekali melihat orang fakir. Dekat sekali Nabi dengan orang-orang miskin. Kalau hati kita suka dengan orang fakir, itu adalah kelembutan hati Nabi yang sedang terpantul ke dalam kehidupan kita. Suka dengan ulama, karena ada 3 perkara di dunia ini kalau kita lihat, melihat saja dapat pahala. Melihat saja
dapat pahala. Belum berbuat apa-apa, baru lihat. Pertama apa? Lihat Ka'bah. Oh Ustaz, jauh, saya belum dapat lihat Ka'bah langsung. Yang kedua, lihat apa? Lihat wajah orang tua. Orang tua saya Ustaz sudah tidak ada lagi dua-dua. Ambil yang ketiga. Apa itu? Lihat wajah ulama. Makanya untuk itulah kita digalakkan untuk ziarah jumpa ulama, ambil keberkahan. Saya lihat dalam satu tayangan anak Habib Munzir Al-Musawa. Masih ingat dengan Habib Munzir ya? Murid daripada Habib Umar daripada Darul Mustafa Yaman. Saya lihat dalam tayangan apa katanya? Aku belajar ke Yaman bukan karena ilmu yang begitu banyak di sana. Di Indonesia pun beribu ulama kita yang hebat-hebat, yang backgroundnya itu ada yang bahkan profesor, doktor hadis, doktor tafsir. Sebetulnya Indonesia ini kalau ilmu kualitasnya itu sebetulnya di dunia pun itu boleh dipertaruhkan, luar biasa sekali. Dalam bidang apa saja, dalam bidang tafsir, hadis, fikih, semuanya Indonesia ini luar biasa. Tapi kenapa saya belajar ke Yaman katanya? Kenapa saya belajar ke Yaman? Karena saya ingin dekat, ingin melihat wajahnya seorang guru di sana, Habib Umar yang ada di Yaman, Habib Umar Al-Hafidh. Jadi dekat dengan ulama, melihatnya saja itu adalah satu kebaikan dan pahala. Masih lama Mas? Hah? Ini baru bunyi ya. Pasal ada dua lagi nih, kita singkat saja lah ya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengaku-ngaku, tadi pertama orang yang mengaku cinta kepada surga. Kemudian yang kedua orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi. Orang yang ketiga orang mengaku-ngaku takut kepada neraka. Takut dia kepada neraka, tapi maksiat jalan terus. Kata Imam Ghazali, ini adalah pembohong besar. Saya ini takut sebetulnya kepada neraka katanya. Tapi maksiat jalan terus, berbohong jalan terus, menipu jalan terus. Ini pembohong besar ini. Pembohong besar. Nabi bilang orang yang takut kepada maksiat seperti takutnya masuk ke dalam api. Orang yang seperti inilah yang merasakan nikmatnya iman. Saudara-saudara, yang paling banyak bermaksiat dalam tubuh badan kita ini apa? Mata kita. Setiap kita keluar, mata kita ini banyak melihat maksiat. Dan yang memancing-mancing maksiat pun lebih banyak lagi. Itu menjadi masalah. Lihat kiri kanan, lihat di kiri, paha terbuka, lihat sebelah kanan, dada terbuka, pakaian banyak, tapi seperti orang yang kurang pakaian. Ada lagi Ustadz bilang, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ini menjadi masalah lagi. Ada lagi dia dengar satu kaidah, lakal ula wa alaikas tsani.
Kalau kau lihat pandangan pertama, itu adalah hadiah bagimu. Walakas tsani, kalau lihat yang kedua, itu dosa bagimu. Setelah dia lihat, tidak dipejam-pejamkan matanya, tidak dipalingkannya. Oh, ini hadiah ini, katanya. Walaupun mata tidak dipejamkan, tapi hati tidak dipalingkan. Itu hati sudah main. Itu tetap maksiat dan pembohong besar, kata Imam Al-Ghazali. Mengaku cinta, mengaku takut kepada neraka, tapi maksiatnya jalan terus. Pembohong besar. Wal-iyazubillah. Banyak orang sekarang ini, masa ini seperti itu, mengaku-ngaku. Oh, kita takut itu, tidak bagus itu. Kita tidak mau untuk menipu. Kita takut, kita disumpah jabatan. Oh, kita tidak berani. Kita mau berikan makanan yang halal sama anak istri kita. Satu suap makanan yang haram, satu suap saja, itu doa ditolak selama 40 hari. Itu baru satu suap. Kalau kita makan bakso saja, itu berapa suap itu? Kali 40 hari. Satu piring bakso, doa tidak diterima selama 1 tahun. Kalau dari hasil yang haram. Waliyazubillah. Yang keempat, Imam Ghazali bilang, barang siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi dia mengeluh, ini yang paling berat ini, tapi dia mengeluh terhadap ujian Allah, tidak ridho. Kau baru 2 bulan diuji, sakit, badanmu jadi kurus, kau sudah letoy, tidak ada semangat, lalu kita mengeluh. Allah, berat. Jadi tandanya orang beriman ini, saudara-saudaraku, tandanya orang ridho kepada Allah, bukan dari segi pembicaraannya, bukan dari hafalan Al-Qur'annya, bukan dari hebatnya, rajin dan tetapnya dia beramal ibadah, bukan dari situ. Gampang, saudara-saudara. Kalau di kantongnya ada uang, penuh kantongnya, artinya dia berjalan, bagilah 50 juta di kantongnya. Itu biasanya walaupun mau hujan, seperti tidak hujan biasanya wajahnya, tetap cerah. Tapi coba di kantongnya cuman uang 1.000, berjalan, hatinya tetap seperti yang tadi. Ini imannya, ini kelasnya luar biasa. Artinya apa? Dia tidak bersama materi. Orang yang bergantung dengan materi berbeda dengan bergantung kepada Allah. Kalau bergantung kepada Allah, apapun kondisinya dia tetap tenang. Tapi kalau bergantung dengan materi, selagi materi itu ada, maka dia tenang. Tapi ketika materi itu tidak ada, maka dia akan susah. Ada satu hadis, hadis kudusi, riwayat Imam Tirmizi. Man lam yardo ala qadoi walam yashbir ala balai falyaklub robban siwaya. Orang yang tidak ridho terhadap takdirku, orang yang tidak sabar dengan ujian serta bala yang saya turunkan, kata Allah, falyaklub robban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada lagi yang saya dengar menambahkan, wal yakhrut tas samai,
keluarlah engkau dari kolong langitku. Mau kemana? Ini status kita di hamba. Apa definisi hamba? Hamba itu tidak punya apa-apa, bahkan dirinya dia tidak punya. Itulah kita di hadapan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz hanya menerangkan illa liya'budun, kita supaya menyembah, supaya sholat, beramal. Itu kebanyakan, hampir 90% saya dengar keterangan Ustaz seperti itu. Kita beramal, beribadah. Seperti ibadah itu, Islam itu hanya sholat, hanya puasa, hanya haji, hanya zakat, hanya berinfak. Bukan ke sana larinya arti liya'budun. Baca tafsir, ulama mengatakan liya'budun, liya'rifuni, supaya kamu kenal dengan aku. Jadi untuk menjadi apa? Liya'budun, untuk menjadi hamba. Kalau hamba itu macam mana? Hamba itu dirinya pun bukan dia yang punya. Itu hamba itu. Jadi makanya kalau orang punya hamba, hamba itu boleh dia ambil jadi istrinya, boleh dia lepas lagi, boleh dia jual. Itu status hamba. Orang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak ridho dengan cobaan Allah. Kita maunya enak saja. Bukannya Allah benci kalau Allah uji kita. Setiap orang yang diuji biasanya apa? Itu akan dikenaikkan kelas. Tapi banyak juga diuji tapi tidak naik-naik. Ya, karena yang tadi itu tidak sabar dengan ujian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tadi pembicaraan kita ini, yaitu yang berbahaya sekali itu adalah orang-orang munafik. Yang Nabi bilang salah satu tandanya, tanda munafik itu idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara suka berbohong. Semoga dalam pembahasan ini kita jauhkan dari kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, kita ajari dengan jujur. Kunu ma'as shodiqin, jadilah kamu orang-orang yang benar. Apabila kita benar hidupnya, kita benar perkataannya, benar perbuatannya, maka Allah juga jadikan kita ini jadi orang-orang yang benar. Benar kehidupannya, benar rezekinya, benar keterangannya, nanti pada akhirnya benar matinya, dan benar juga masuk kepada kota yang benar. Apa itu kota yang benar? Al-Jannatul Firdaus. Di sana semua adalah orang-orang yang benar. Terima kasih atas semua perhatian mengikuti majelis ini. Mohon maaf kalau ada tadi kata-kata yang kurang tepat, ada yang menyinggung hati, menyinggung perasaan. Ya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.